Millennials, balik lagi di channel aku Allen Brindawan di Millennials Love. Nah, kali ini aku berangkat dari cerita si Joko dan si Mawar ini yang punya latar belakang mereka umur 30 dan 35 tahun. Ada yang 35 dan ada yang 30 tahun. Nah, mereka ini adalah millennials yang terperangkap dalam masa lalunya. Si Joko ini laki-laki yang selalu dekat dengan perempuan, dan pada akhirnya di umur 35 tahun dia itu benar-benar tidak punya pasangan sama sekali. Dan bahkan dia itu kayak, aduh kok kayaknya gue gak bisa-bisa ya dapet cewek gitu. Setidaknya ini kan umur yang pas ideal untuk bahkan menikah, karena semuanya udah siap, udah settle, tapi dia bahkan sampai gak dapet. Dan perempuan ini yang baru umur 30 tahun, tapi dia tuh benar-benar gak bisa punya kriteria, bahkan benar-benar gak terjadi gitu loh relationship dengan orang yang secara ideal juga, karena dia itu udah layaknya menikah. Nah, video sebelumnya aku cerita tentang jomblo, single, dan menikah. Mungkin kalau kalian nonton itu akan lebih diperlengkapi lagi. Tapi yang kali ini aku mau cerita kalau si Joko ini dari umur 20 tahun dia tuh sudah mengenal perempuan, tapi dia itu seperti jadikan perempuan ya biasa aja lah. Yang penting kalau gue udah bosen ya gue bakal deket sama yang lain lagi gitu. Dan dia itu gaya barat banget lah. Dan ini ceritanya lagi di Indonesia ya. Jadi budaya barat dengan gaya seperti itu tuh, yang aku tahu sebagai pembicara di sini juga, pengalamanku itu ngomong kalau perempuan yang di Asia, terutama di Indonesia, itu tuh tidak bisa disamakan dengan Barat, karena mereka itu perlu dibedakan atau dispesialkan. Dan disitulah mulai kekacauan dari si Joko ini, karena Joko ini dia yang tadinya bisa deket dengan siapapun, ternyata pada akhirnya dia itu tetap single dan bahkan masih kecewa dengan dirinya, dengan persiapannya sudah settle, sudah ada duit, tapi ternyata belum ada pasangan. Aku tidak bilang kalau ini adalah sebuah kutukan atau sebuah kejadian yang buruk, tapi memang nyatanya aku pernah mengalami di mana aku tuh nggak merasa ada yang kosong gitu loh pada saat aku masih single, karena kita nggak bisa berdiskusi, kita nggak bisa sharing waktu kita, momen kita. Ya tetap, life without sharing is nothing. Nah, disitulah si Joko ini mulai berpikir. Dan Joko ini ternyata juga cerita ke aku. Nah, si Joko ini sudah umur 30 tahunan. Dia itu bahkan dari dulu tuh kayaknya cewek tuh banyak di depan dia, dan bahkan ada yang biasa, ada yang enggak, dan dia sudah pacaran gitu loh. Beberapa kali dia tuh udah pacaran sekitar 4 kali, tapi dia dicap sama perempuan itu sudah benar-benar playboy. Tapi dia tuh nggak sadar. Dan setelah kita curhat, ternyata dia baru tahu bahwa oh iya, gue begini mungkin dicap playboy juga, karena dia itu sama setiap cewek itu kayaknya deket. Dan pada saat cerita pun dia pernah bilang yang resmi dan tidak resmi mantannya. Kalau buat aku, selama aku dekat dan aku juga udah jalan dan memang kita udah pacaran, ya kita bilang pacar. Dan yang deket pun ya pasti aku akan bilang bahwa itu adalah perjalanan hidupku. Nah, dari situ juga sudah menguak kriteria dia tuh seperti apa, karakter dia seperti apa. Dan di situ juga akhirnya aku tahu kalau si Joko ini adalah seorang yang cukup perfeksionis dengan penilaiannya, terus dengan setiap karakteristik yang dia mau. Dan dia sudah pernah turunkan, misalkan kriterianya tuh begini setidaknya, tapi dia turunkan, oh mungkin ada possibility-nya, ada kemungkinannya kalau dia begini gak sesuai yang kita mau, mungkin ada yang lebih. Dan dia juga udah usaha. Tapi ternyata di setiap kali pacaran pun dia selalu mendapatkan something yang gak sesuai dengan dia. Dan bahkan dia tuh bingung, kenapa ya gue kok gak bisa
bahkan sampai di umur yang harusnya gue bisa menikah, tapi kok nggak bisa. Nah, back to si Mawar ini. Mawar juga cerita ke aku sebagai seorang yang sudah sekitar 35 tahun, bahkan sudah hampir 40. Tapi dia tuh sebenarnya ada curahan hati yang nggak bisa diceritakan ke siapapun. Ini nama ini samaran ya, jadi supaya menjaga privasi. Dan ternyata Mawar ini adalah perempuan satu-satunya yang benar-benar dijagain sama orang tuanya dan didoktrin bahwa kamu tuh harus pacaran tuh nanti gitu. Nah, pada saat dia sudah dewasa pun masih ditanya pulangnya jam berapa segala macam, dan disitulah Mawar itu benar-benar nggak punya kesempatan untuk mengenal laki-laki, dan dia itu figur papanya itu nggak pernah deket sama dia. Figur papanya itu hanya memberikan larangan tanpa memberikan sebuah penjelasan. Dan disitulah dia benar-benar tertekan. Tapi orang tuanya tuh menganggap bahwa karena fisiknya cantik, dia tuh pasti akan dapat. Tapi sebaliknya, kadang-kadang laki-laki begitu melihat kecantikan seorang perempuan dari luar, mereka akan berpikirnya maintenance-nya pasti mahal. Dan disitulah letak kesepian itu makin mendalam. Jadi si perempuan ini, si Mawar ini tetap menghargai mamah papahnya, tapi tetap saja itu menjadi PR. Dan dia pernah bilang ke aku kalau aku gak bisa begini terus, tapi gimana caranya supaya tetap menghargai papa dan mama, tapi aku juga tetap punya kesempatan mengenal laki-laki. Nah, dari cerita dua itu sebenarnya bisa menggambarkan bahwa seorang Joko yang sering berkelana sebagai laki-laki itu juga punya sandungan dalam hidupnya pada saat dia tuh sebenarnya tidak menghargai perempuan dan punya kebiasaan untuk dekat dengan perempuan tuh berulang kali. Karena pada saat perempuan, karakter perempuan Asia terutama Indonesia, pada saat dia melihat bahwa dia tuh sering gonta-ganti teman perempuan, mereka tuh pasti akan punya self defense. Wah, ini jangan-jangan aku bakal bernasib sama dengan mantan-mantannya atau perempuan yang di PHP-in dia. Dan dia itu menggunakan cara yang sama ternyata millennials, karena dia itu menggunakan kepopulerannya bukan kebijaksanaannya dan kedewasaannya untuk melihat, memilih dan juga dipilih gitu. Nah, begitu juga dengan Mawar yang tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya secara jelas dan tegas karena dia hanya menganggap orang tuanya ya benar-benar harus dihargai. Kita kan harus ambil bagian. Laki-laki itu memegang panah asmara yang bisa diluncurkan kepada setiap pujaan hatinya. Maksudnya salah satunya gitu yang kita pilih. Tapi perempuan itu adalah juri yang harus punya penilaian yang bijak, karena mereka itu akan memilih, mereka yang didatangi oleh para lelaki gitu. Dan disitulah yang menurut saya sebagai pengamat cinta juga itu benar-benar mereka itu punya masalah yang bundet dan ruwet gitu. Karena pada saat laki-laki itu sudah dicap buruk dan dia juga punya something perfeksionis di dalam hidupnya, sampai kapanpun dia akan menstandarkan perempuan ini harus begini, begini, dan begini. Dan pada saat perempuan itu juga terbatasi dan juga dia juga nggak bisa explore dan juga dia selalu kemakan sama omongan orang, bahkan perempuan ini, si Mawar ini juga punya karakter perfeksionis. Perfeksionisnya itu dia itu benar-benar mau melakukan sesuatu itu sesuai dengan hidupnya, dengan cara pandangnya. Jadi kadang-kadang karena ketegasan itu, jadi laki-laki kadang-kadang merasa power class. Nah, disinilah si perempuan ini, si Mawar ini pernah bilang ke aku kalau dia menyesal karena dia itu terlalu aktif waktu dulu dan dia itu merasa bahwa dia terlalu powerful dulu. Dia business woman dan juga dia juga kemana-mana juga sering pakai heels. Jadi standarnya dia dilihat tuh seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga aku juga ngelihat dia itu pakai sandal jepit dan juga olahraga sering banget.
Dan ternyata si Mawar ini juga coba berpikiran terbuka, tapi dia tetap bilang kalau sampai saat ini dia belum punya pasangan. Nah, ini adalah something yang kita nggak pernah pikirin, tapi sebenarnya ini yang akan benar-benar bisa membunuh karakter kita. Karena pada saat kita punya satu kesempurnaan yang di dalamnya ada sebuah kekosongan, itu kita akan sia-sia. Karena life without sharing is nothing. Dan di sini yang aku dengerin dari si millennials ini, dia itu cerita kalau dia itu selalu diawasin oleh orang tuanya. Dia juga punya sosialita yang dulu tuh berbeda banget dengan yang hidupnya sekarang. Jadi sebenarnya dia itu lupa bahwa sebenarnya hidupnya itu ada di dunia timur, bukan dunia barat. Begitu juga dengan Joko yang dia itu juga punya sisi perfeksionis. Jadi setiap hal dalam menentukan pasangan dia itu sebenarnya sudah targeting. Dia itu pengennya seperti ini dan seperti ini. Dan di situ akhirnya jadi doktrin secara alam bawah sadar mengatakan bahwa dia tuh harus seperti ini. Kalau enggak, gimana ke depannya? Saya enggak mendoktrin bahwa ini benar, tapi yang saya pikirkan boleh dong dibicarakan. Jadi intinya laki-laki dan perempuan itu harus adjusting satu sama lain. Harus adapt, harus beradaptasi. Karena pada saat mendekati perempuan nggak bisa kita pakai prinsip kita, ya udah nggak usah bilang cinta, kan dia udah tahu perilaku kita. Karena kadang-kadang perempuan juga butuh kepastian dari pembicaraannya. Dan si perempuan pun juga seringkali punya idola yang dia dambakan. Jadinya dia punya kriteria yang secara perfeksionis itu sebenarnya bertentangan. Dan akhirnya tuh standar dia akhirnya terlalu tinggi, akhirnya laki-laki juga powerless. Dan pada akhirnya si Joko dan si Mawar ini akhirnya kembalilah kepada kerinduan mereka lagi yang sebenarnya ingin mendapatkan pasangan, tapi mereka akhirnya tetap belum menemukan solusi dari semuanya. Nah sobat, bagaimanakah pendapat kalian tentang masalah ini? Kalau kalian punya masalah tentang cinta atau asmara yang mungkin bisa kita share tanpa menyebutkan nama kalian, aku siap untuk mendengarkan. Oke, gitu aja dari aku, Alan Budindrawan. Dan cerita ini berdasarkan juga kisah nyata dari hidupku juga. Karena aku sudah pacaran berulang kali dan aku mengalami itu gitu. Jadi bukan untuk menyombongkan, tapi supaya membuat kalian percaya kalau aku bercerita tentang kenyataan yang aku dalamin. Oke, tetap di rumah dan tetap safe di sana. Salam dari aku millennials. Bye bye.